Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, sebelum kita masuk menjelaskan matan dari Safinatun Najah, di sini ada perkara yang penting kita ketahui berkenaan dengan al-musannif rahimahullahu taala. Ya, sedikit biografi tentang penulis. Dan selayaknya sebelum seorang talibul ilm membaca suatu buku, setidaknya ada dua minimal yang harus diketahui sebelum dia masuk membaca buku tersebut. Buku apapun itu, dalam disiplin ilmu apapun itu, harus minimal ada dua perkara yang dia harus ketahui berkenaan dengan kitab tersebut. Yang pertama berkenaan dengan al-musannif, penulisnya, dan yang kedua berkenaan dengan al-musannaf, karya tulisnya. Nah, adapun berkenaan dengan al-musannif, maka nama lengkap beliau rahimahullahu taala adalah Salim ibnu Abdullah ibn Sa'ad ibn Abdullah ibn Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Syekh Salim ibn Abdullah ibn Sa'ad ibn Abdullah ibn Sumair al-Hadrami. Kita akan sering menyebut nama beliau dengan Salim ibn Abdullah ibn Sumair al-Hadrami rahimahullahu taala. Nah, disebutkan tahun kelahiran beliau di Muqaddimah kitab. Saya kira antum sudah pegang semua kitabnya. Misalnya disebutkan bahwa beliau lahir di di desa di Asbah, salah satu desa dari desa-desa di lembah Hadramaut. Enggak disebutkan di biografi ringkas beliau tahun lahirnya. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun 1271 Hijriah. Pada tahun 1270 Hijriah di Betawi, Jakarta sekarang ya. Di kota Betawi, sekarang Jakarta, pada tahun 1271 Hijriah. Nah, ini saya kira secara ringkas berkenaan dengan beliau. Setidaknya ulama kita tahu siapa nama lengkapnya, kapan dan di mana dia lahir, dan kapan serta di mana beliau meninggal. Adapun berkenaan dengan Al-Musannaf, karya tulis beliau ini, yang pertama adalah unwanuhu, judulnya. Judul risalah ini atau judul kitab ini adalah Safinatun Najah. Nah, judulnya adalah Safinatun Najah. Ya, nama lengkapnya, apa judul lengkapnya di situ disebutkan Fima yajibu alal abdi limaulah. Matan Safinatun Najah, Fima yajibu alal abdi limaulah ala madhhab Imam Syafi'i. Masyhur dengan judul matan Safinatun Najah atau Safinatun Najah. Nah, ini berkenaan dengan judulnya. Adapun maudhu'nya, tema pembahasannya, sebagaimana judulnya, di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan perkara-perkara mendasar atau kewajiban-kewajiban mendasar yang wajib diketahui dan diamalkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Maulahu. Ya. Karena itulah di awal kitab ini beliau akan berbicara sedikit tentang rukun Islam dan rukun iman. Ya. Kemudian beliau akan masuk ke dalam pembahasan fikih. Ya, di mana fikih, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa fikih, kita sudah sebutkan definisinya fikih ya. Pembahasan fikih di kalangan para ulama itu ada 4 secara umum. Pembahasan fikih di kalangan para ulama secara umum ada 4. Yang pertama adalah fikih ibadah. Yang kedua adalah fikih muamalah al-maliyah. Yang ketiga adalah fikih al-usrah, fikih usrah atau fikih al-ahwal asy-syakhsiyah, dan yang keempat ada fikih al-jinayat wal qada. Ya. Adapun yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah ini mencakup toharah, salat, puasa, zakat, haji, jihad. Jihad masuk dalam fikih ibadah, jihad, kemudian nazar dan sumpah, kemudian masalah sembelihan dengan semua macam jenis sembelihan, akikah, ya, kurban, udhiyah dan seterusnya, ini semua masuk dalam fikih ibadah. Ya, dalam fikih ibadah. Cuman jihad, sembelihan sama sumpah, nazar biasanya ditaruh di belakang. Ya, yang fikih ibadah tapi dia pada dasarnya masuk dalam fikih ibadah. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Fikih muamalah. Yang dimaksud dengan muamalah di sini adalah muamalah maliyah,
transaksi keuangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fikih usrah, keluarga, atau fikih al-ahwal asy-syakhsiyah yang sifatnya privasi, ya berupa nikah, talak, ya dan semua tawabi'nya. Dan yang terakhir yang keempat fikih jinayat berkenaan dengan tindakan kriminal dan konsekuensinya dalam Islam serta masalah qadha dan al-hakim, ya. Nah, dalam Safinatun Najah beliau rahimahullah hanya fokus menyebutkan fikih ibadah saja. Tidak disinggung 3 fikih yang lain. Jadi hanya dibahas seperempat ibadah. Ya, hanya dibahas seperempatnya fikih, yaitu fikih ibadah toh. Itu pun penulis Syekh Salim Ibn Abdillah bin Sumair itu hanya menulis Safinatun Najah sampai kitab Az-Zakah saja. Sampai kitab Az-Zakah. Itu dari karya tulis beliau. Jadi Safinatun Najah aslinya itu cuma sampai kitab Az-Zakah. Cuma sampai kitab Az-Zakah. Nah, adapun kitab Siyam, ini sampai sini ya, sampai kitab Az-Zakah. Nah, ini disebutkan di sini ilahuna maka tabahul muallif. Sampai di sini, sampai akhir kitab Az-Zakah, karya tulis dari Syekh Salim Ibn Abdillah bin Sumair. Kitab Safinatun Najah berakhir sampai kitab Az-Zakah. Adapun kitab Siyam ini tambahan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya. Beliau punya syarah khusus terhadap Safinah, akan kita sebutkan Nailur Raja ya, dalam kitab Nailur Raja. Nah, kemudian kitab Al-Hajj ini tambahan juga ya. Ini tambahan, ini Kitabul Hajj dari Syekh Muhammad Atiyah, apa nama lengkapnya beliau? Ya, Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Ini Kitabul Hajj. Jadi asal Safinatun Najah cuma sampai Kitabuz Zakah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menambahkan Kitabus Saum dan Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah menambahkan sampai Kitabul Hajj. Insyaallah taala kita akan baca semuanya sampai Kitabul Hajj. Ya, walaupun Safinah cuma sampai Kitabuz Zakah, tapi insyaallah taala kita akan khatamkan sampai ke kitab Kitabul Hajj. Nah, ini saya kira berkenaan dengan maudhu atau pembahasan dari kitab ini. Ya. Nah. Kemudian dari sisi manhajiyah penulis rahimahullah, metodologi beliau dalam menulis kitab ini, Safinatun Najah, walaupun ringkas, walaupun bisa dikatakan kitab dari mubtadiin, pemula, tapi di dalamnya pada beberapa masail penulis sangat detail. Ya, sangat detail dalam menyebutkan syarat-syarat, poin-poin yang bahkan tidak tersebut dalam kitab semacam Safinatun dalam matan Abi Syija, enggak tersebut. Seperti misalnya nanti beliau akan sebutkan syarat sahnya takbiratul ihram, ya. Beliau akan sebutkan belasan, ya, syarat-syarat takbiratul ihram. Itu saja nggak tersebut dalam matan Abi Syija. Jadi walaupun ini kitab ringkas, tapi di dalamnya banyak sekali fawaid yang tidak didapati di buku-buku yang lebih lengkap. Walaupun ini kitab dasar, tapi di dalamnya ada banyak poin-poin penting yang tidak didapati penyebutannya dalam kitab-kitab di level di atasnya. Ya. Maka sangat baik kita membuka dirasa kita dengan kitab ini, kitab Safinatun Najah, tentunya ala barakatihi, ya, kitab ini masyhur, tersebar di kalangan tullab mazhab Syafi'iyah secara khusus, yang menunjukkan keberkahan dari kitab beliau rahimahullahu taala. Baik, saya kira ini dua hal berkenaan dengan al-musannif dan al-musannaf. Nah, kemudian untuk diktat pembahasan ini saya sengaja tidak bagikan sebelum pelajaran. Insyaallah kita akan bagikan nanti setelah pelajaran supaya semuanya fokus. Terkadang kalau seorang pegang buku sambil menyimak, matanya ke buku saja, matanya ke buku cari-cari yang mana yang dikatakan Ustadz ini, ya, yang mana akhirnya dia tidak fokus mendengarkan, dia fokus ke buku. Dan ini salah satu cara belajar yang kurang bagus, ya. Jadi ketika guru menyampaikan disimak, ya, dan jangan terfokus ke buku, jangan terfokus ke buku. Karena itulah insyaallah nanti di diktat materi ini kita akan bagikan setelah majelis selesai. Baik, kata beliau rahimahullah, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Penulis rahimahullahu taala membuka kitab Safinatun Najah dengan basmalah. Dan para ulama ketika mereka membuka karya tulis mereka dengan basmalah, kemudian disyarah oleh pensyarah, maka biasanya mereka mensyarah basmalah sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau bukunya adalah buku nahwu, maka mereka akan membahas
basmalah dari sudut pandang i'rabnya. Ba apa i'rabnya, ismi, Allah dan seterusnya. Itu kalau di buku-buku nahwu. Kalau di buku-buku akidah biasanya disyarah kandungan akidah yang terdapat dalam bismillahirrahmanirrahim. Ba lil isti'anah, bismillah, nama Allah dan seterusnya dari permintaan isti'anah kepada Allah, ya. Takdim dan takhir, ya. Apa takdirnya dan seterusnya. Kalau dalam masalah fikih, ya para ulama bahas apa hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka ini yang kita bahas sekarang. Apa hukum membaca bismillahirrahmanirrahim? Kata para ulama, hukum membaca basmalah, ya, hukum membaca basmalah itu ada 4. Terkadang hukumnya wajib, terkadang sunnah, terkadang haram, dan terkadang makruh. Hukum membaca basmalah kadang wajib, kadang mandub, yakni sunnah, kadang haram, dan kadang makruh. 6. Adapun membaca basmalah hukumnya wajib pada satu keadaan, yaitu ketika membaca basmalah di dalam sholat sebagai bagian dari suratul Fatihah. Ya, akan diterangkan nanti bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama dari suratul Fatihah. Karena itulah, tatkala membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat, wajib dibaca dalam sholat, maka Bismillahirrahmanirrahim juga wajib. Jadi membaca basmalah yang wajib adalah membaca basmalah yang merupakan ayat yang pertama dari suratul Fatihah. Kemudian yang kedua, hukum membaca basmalah mandub, sunnah. Kapan itu? Yaitu pada semua perkara-perkara besar. Semua perkara-perkara besar, perkara-perkara yang penting yang akan dilakukan oleh seorang. Ya. Misalnya berkenaan dengan dia akan melamar misalnya. Ini zibal, perkara penting. Dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Disunnahkan memulai basmalah di awal perkara-perkara yang penting. Ya. Walaupun hadis tentang masalah ini dhaif, kullu amrin zibalin la yubda'u fiha bil basmalah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan basmalah, semua perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus. Ini hadisnya dhaif, tapi para ulama sepakat akan disunnahkannya memulai basmalah, ya, disunnahkan memulai dengan basmalah pada perkara-perkara penting. Iya. Walaupun itu bukan perkara agama. Nah, tentu saja di sini disunnahkan membaca basmalah pada amalan-amalan penting dengan syarat bahwa amalan tersebut tidak dibuka dengan zikir yang lain. Disunnahkan membaca basmalah di awal perkara penting dengan syarat perkara penting tersebut tidak disunnahkan dibuka dengan zikir yang lain. Misalnya kalau ada yang bertanya, apa hukumnya membaca basmalah di awal sholat? Jadi sebelum takbir dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baru Allahu Akbar. Bukankah sholat ini perkara penting? Betul, sholat itu perkara penting. Tapi untuk sholat sudah ada keterangan bahwa sholat dibuka dengan zikir yang lain, yaitu takbiratul ihram. Maka dalam keadaan seperti ini tidak disunnahkan membaca basmalah di awal sholat. Kenapa? Karena betul sholat itu perkara penting, bahkan perkara terpenting. Tapi sudah ada keterangannya bahwa dia dibuka dengan yang lain, yaitu dengan takbiratul ihram. Karena itulah tidak disunnahkan membaca basmalah di awal sholat. Tapi kalau yang lain, misalnya saya mau bersedekah, saya mau menyumbang, saya mau masukkan uang ke celengan masjid, disunnahkan. Karena tidak ada zikir khusus di situ. Jelas ya? Kemudian di antara tempat-tempat disunnahkan membaca basmalah adalah di awal wudhu. Di awal wudhu. Disunnahkan membaca basmalah sebagaimana yang akan datang. Kemudian di antara tempat disunnahkan membaca basmalah adalah ketika akan memasukkan jenazah ke dalam lubang, ya, ke dalam lahat. 6. Disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Ya, wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang ketiga, hukum membaca basmalah hukumnya makruh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kapan itu? Yakni kalau dia akan melakukan hal-hal yang haram. Yang muharram li dzatihi. Yang muharram li dzatihi, yakni amalan itu zatnya memang haram. Misalnya dia ingin mencuri kemudian dia baca basmalah. Ini hukumnya haram. Dia mau minum minuman keras, sebelum dia minum baca basmalah dulu. Ya, ini hukumnya haram. Jelas ya? Tentunya hukumnya haram kalau dia tidak bermaksud mengolok-olok. Kalau dia bermaksud mengejek, mengolok-olok basmalah, minum khamar, baca basmalah dengan dalam niat mengejek, mengolok-olok, maka dia keluar dari Islam. Karena termasuk pembatal keislaman adalah istihza, mengejek perkara agama. Maka kalau dia bermain-main, bersenda gurau, ya, mengejek basmalah,
dia membaca sebelum melakukan hal yang haram dengan niat untuk mengejek, maka ini membatalkan keislaman. Jelas? Kemudian di antara tempat yang diharamkan membaca basmalah adalah di awal surah Bara'ah. Di awal surah Bara'ah At-Taubah. Ya, di awal surah Taubah tidak ada basmalah, maka diharamkan membaca basmalah di awal surah Bara'ah atau At-Taubah. Kemudian hukum yang keempat, membaca basmalah hukumnya makruh. Ya, hukum membaca basmalah hukumnya makruh. Kapan itu? Ketika seorang akan melakukan amalannya makruh. Misalnya dia mau safar sendirian, baca basmalah. Safar sendirian hukumnya makruh kalau tidak ada uzur. Contoh lain misalnya amal makruh mencabut uban. Mencabut uban hukumnya makruh. Dia baca basmalah baru dicabut ubannya, maka di sini membaca basmalah hukumnya makruh. Membaca basmalah hukumnya makruh. Jelas ya? Baik, ini 4 hukum berkenaan dengan basmalah. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dengan Allah kita meminta bantuan. Ya, menjadi baknya di sini lil isti'anah. Sama seperti bak pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah kita minta bantuan pada perkara-perkara dunia dan perkara-perkara ad-din. Ya. Kenapa didahulukan dunia dibandingkan agama di sini? Ya, dunia wa din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jelas perkara akhirat lebih penting. Tapi kenapa di dalam doa ini didahulukan dunia dulu baru akhirat? Ya, kata para ulama karena perkara yang kita butuhkan sekarang adalah kita hidup di dunia. Maka tentunya kemaslahatan yang kita butuhkan saat ini ya adalah keadaan kita di dunia sekarang. Karena itulah didahulukan penyebutan dunia dibandingkan agama. Bukan karena dunia lebih penting dibandingkan agama, tidak, tapi karena memang konteksnya kita hidup di dunia dan kebutuhan ataupun minta bantuan kepada Allah Ta'ala pada perkara-perkara dunia, itu karena kita berada sekarang di dunia, maka didahulukan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, salawat dan salam Allah kepada sayyid kita ya Muhammad, pimpinan kita Muhammad khatamin nabiyyin. Khatam bisa dibaca khatam, bisa dibaca khatim. 2 harakat pada taknya. Khatam, khatim. Bermakna penutup para nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, yang dimaksud dengan al di sini ya, yang dimaksud dengan alihi kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Yang dimaksud dengan alihi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Ya. Di sini penulis rahimahullahu taala membuka kitabnya dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kata para ulama, dalam karya tulis disunnahkan secara syar'an untuk membuka karya tulis dengan 4 perkara. Ya, disunnahkan membuka karya tulis dengan 4 perkara. Yang pertama adalah basmalah. Yang kedua adalah hamdalah. Yang ketiga adalah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah 2 kalimat syahadat. Nah, di sini penulis tidak menyebutkan 2 kalimat syahadat, la ba'sa bihi tentunya. Ya, kesempurnaan muqaddimah karya tulis itu berisi 4 perkara. Basmalah, hamdalah, salawat dan salam, dan 2 kalimat syahadat. Nah, di sini beliau hanya menyebutkan 3 dan tidak menyebutkan 2 kalimat syahadat. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah al-aliyyil azim. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah menafsirkan la haula, tidak ada kekuatan fi tarkil ma'siyah, tidak ada kemampuan dalam meninggalkan maksiat, wala quwwata ala fi'li ta'ah, dan tidak ada kekuatan dalam mengerjakan ketaatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau rahimahullahu taala faslun, fasal. Fasal secara bahasa, al-faslu lughatan secara bahasa adalah al-hajiz an syai'ain. Pemisah antara 2 perkara. Makanya kelas-kelas dikatakan fasal karena ada
dinding pemisahnya. Ya, jadi al-fasal secara bahasa adalah al-hajiz, pemisah antara dua perkara. Adapun secara istilah, fasal adalah, saya sebutkan Arabnya saja bagi yang berkepentingan, ismun li alfadhin makhsusah dalatun ala ma'anin makhsusah. Ismun li alfadhin makhsusah dalatun ala ma'anin makhsusah. Fasal adalah suatu nama, ya, yang mana nama ini diperuntukkan untuk lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu. Suatu isim bukan fiil, bukan harf, ya. Dia adalah isim, suatu nama, suatu lafaz, suatu isim yang menunjukkan, yang berisi lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan makna-makna tertentu. Ya, kalau dikatakan fasal tentang fasal al-wudu, maka berarti fasal ini berisi lafaz-lafaz yang berkenaan dengan wudu yang menunjukkan makna-makna tertentu. Jadi sesuai dengan lafaz yang disebutkan. Nah, fasal ini biasanya di bawahnya ada namanya masail, ya, atau furuk biasanya. Kalau tertibnya ulama biasanya kan dalam penyusunan kitab, ya yang paling besar biasanya kitab. Jadi ada judul buku apa, di bawahnya ada kitab. Di dalam kitab ada fasal. Ya, di dalam kitab ada fasal. Di dalam fasal ada furuk. Dalam furuk ada masail. Dalam furuk ada masail. 6. Ataukah biasanya langsung fasal baru masail. Fasal baru masalah. Seperti misalnya dalam Abu Syuja. Abu Syuja Kitabut Thaharah. Kemudian disebutkan di bawahnya fasal tentang apa? Kulit bangkai. Kemudian datang lagi fasal tentang bejana emas dan perak. Datang lagi fasal tentang siwak. Ya, jadi kitab, fasal, di bawah fasal ada masail atau furu. Nah, di sini Abu Syuja rahimahullahu taala tidak menggunakan istilah kitabut thaharah, tidak. Beliau menggunakan fasal. Beliau menggunakan apa? Beliau menggunakan fasal di sini. Semua pembahasan pemisahnya adalah kata fasal, bukan kata kitab, bukan juga kata fara atau kata masalah. Tapi pemisahnya setiap pembahasan adalah fasal. Kata beliau rahimahullahu taala, arkanul islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Ini kita bacakan saja karena tidak terkait dengan pembahasan fikih sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa fikih itu hanya terkait masalah apa? Ijtihadiyah dan sifatnya yang mukhtalafun fihi. Adapun masalah sifatnya amalan badan. Adapun i'tiqadiyah itu bukan ranahnya fikih. Cuma di sini Abu Syuja Syekh Salim Ibn Sumair rahimahullah menambahkan ini sesuai dengan judul kitabnya Fima Yajibu 'alal Abdi Limaulah. Karena ini adalah kewajiban pertama bagi seorang hamba kepada Allah mengetahui rukun Islam dan rukun iman. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun arkanul islami khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Faslun arkanul imani sittah. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Nah, yang terdapat dalam tanda kurung ini semua dari muhakkik, bukan dari penulis ya. Jadi kita nggak baca. Tidak apa-apa digunakan sebagai bantuan untuk mengetahui ini pembahasannya apa. Tapi penulis sendiri hanya menyebutkan kata fasal. Adapun dalam kurung ini kelihatannya dari muhakkik untuk membantu untuk mengetahui ini pembahasannya apa. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun. Alamatul bulughi salasun. Fasal tanda-tanda balig ada 3. Nah, penulis rahimahullahu taala memulai kitab ini, yakni setelah penyebutan rukun Islam, rukun iman dan makna la ilaha illallah, beliau membuka pembahasan fikih dengan pembahasan tanda baligh.
Mengapa penulis rahimahullahu ta'ala memulai dengan pembahasan tanda balik? Jawabannya jelas. Dikarenakan sudah disebutkan dalam pembahasan fikih sebelumnya, maudhu. Apa maudhu'nya ilmu fikih? Apa tema pembahasannya ilmu fikih? Sudah disebutkan sebelumnya adalah apa? Af'alul mukallaf. Maudhu, tema pembahasan ilmu fikih adalah af'al mukallaf, perbuatannya mukallaf. Dan mukallaf itu syaratnya adalah akil baligh. Mukallaf itu adalah definisinya al-aqil al-baligh. Nah, al-aqil jelas. Jelas sampai sini? Al-aqil jelas. Yani kita bisa membedakan mana orang berakal, mana tidak berakal. Kita bisa bedakan dengan jelas mana orang gila, mana bukan orang gila. Ya. Karena itulah tidak perlu dibahas alamatu, misalnya apa? Alamatul akal. Ya. Apa tanda orang berakal? Enggak perlu. Akal kita bisa tahu mana orang gila, mana bukan. Mana orang mabuk, mana orang sadar. Mana orang pingsan, mana bukan orang apa, mana orang yang siuman. Karena itu tidak perlu dibahas masalah akal. Masalah apa? Masalah akal. Yang butuh dibahas adalah syarat yang kedua dari syarat mukallaf, yaitu baligh. Ya. Jadi penulis rahimahullah membuka Safinatun Najah dengan pembahasan tanda baligh dikarenakan tema pembahasan ilmu fikih adalah mukallaf, af'al mukallaf, perbuatan mukallaf, sementara mukallaf adalah al-aqil al-baligh. Kenapa nggak dibahas al-aqil? Karena jelas. Yang tidak jelas kadang itu balik. Karena itulah beliau membahasnya di sini. Jelas ya? Nah, sebelumnya apa itu mukallaf? Kapan seorang dikatakan mukallaf? Kapan seorang dikatakan mukallaf? Kata para ulama, seorang dikatakan mukallaf ketika dia sudah sampai pada umur tertentu, ya, sudah sampai pada umur tertentu, di mana dia dalam keadaan berakal, akil, kemudian salimul hawas, selamat panca inderanya, yakni dia bisa mendengar dan bisa melihat. Dan yang ketiga, balagathud dakwah. Dakwah Islam sampai kepadanya. Dakwah ajaran Islam sampai kepadanya. Nah, jadi mukallaf adalah orang yang sudah sampai pada umur tertentu. Nanti yang umur tertentu ini akan dibahas dalam masalah balik nanti. Sudah sampai pada umur tertentu dalam keadaan dia berakal, kemudian salimul hawas, yakni selamat panca inderanya. Yang dimaksud dengan hawas di sini adalah penglihatan dan pendengaran. Dan yang ketiga, sampai dakwah Islam kepadanya. Karena itulah bukan termasuk mukallaf orang yang sama sekali dakwah Islam tidak pernah sampai kepadanya. Dia bukan mukallaf. Ya. Walaupun dia masuk dalam zaman setelah zaman Nabi SAW terutus, tapi misalnya tidak pernah sampai ke telinganya sama sekali ajaran tentang Islam. Ini bukan mukallaf. Enggak wajib melakukan syariat Islam karena tidak sampai dakwah kepadanya. Demikian pula orang yang lahir dalam keadaan buta dan tuli. Lahir dalam keadaan buta dan tuli, atau sebelum dia balik dia sudah buta dan tuli. Misalnya sebelum balik dia kecelakaan, hilang penglihatannya, hilang pendengarannya. Maka yang seperti ini bukan mukallaf. Tidak wajib apa-apa, tidak wajib sholat, tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Jelas ya? Kenapa? Karena sumber seorang mengetahui ajaran Islam, cara mengerjakan ibadah ya kalau bukan lewat dilihat, lewat didengar. Sekarang dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar. Bagaimana caranya dia tahu sholat? Dia tidak wajib sholat. Karena itulah dia tidak wajib mengerjakan sholat. Kalau dia lahir dalam keadaan buta dan tuli, atau sebelum dia balik, dia buta dan tuli, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat. Nah, sebelum dia balik. Nah, sekarang kita mau bahas berkenaan dengan tanda-tanda balik. Ya, tanda-tanda apa? Balik. Yakni ketika dia sudah sampai pada usia tertentu. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, faslun alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda balik ada 3. Alamat itu bentuk jamak dari kata alamah. Ya. Alamat itu bentuk jamak dari kata alamah. Dan alamah secara bahasa bermakna ad-dilalah, petunjuk. Alamah secara bahasa bermakna ad-dilalah, petunjuk. 6.
Adapun secara istilah, ini saya sebutkan saja, mungkin tidak terlalu urgen, la ba'sa bihi. Alamat secara istilah, ma yalzamu min wujudihil wujud, wala yalzamu min adamihil adam. Ma yalzamu min wujudihil wujud, wala yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang melazimkan kalau dia ada, maka ada juga sesuatu tersebut, dan kalau dia tidak ada, maka namun tidak melazimkan kalau dia tidak ada, maka dia juga tidak ada. Jadi kalau ada alamat penanda, berarti kan ada yang apa sih bahasa Indonesianya? Petanda ya. Penanda dengan apa? Petanda. Penanda kan tanda yang ditandai kan begitu. Nah, ini istilah dalam usul fikih, saya tidak mau bahas karena tidak terlalu terkait dengan pembahasan kita sekarang. Ya intinya seperti itu ya. Ma yalzamu min wujudihil wujud, wala yalzamu min adamil adam. Bagi kawan-kawan yang sudah pernah belajar usul fikih, insyaallah mafhum ini. Dan bagi yang belum juga tidak masalah, tidak terlalu terkait dengan pembahasan kita. Baik. Kata beliau rahimahullah, tanda-tanda balik ada 3. Ada salas. Sebelumnya, dalam istilah fikih, ya, dalam istilah fikih, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan usia. Berkenaan dengan usia, ada 3 istilah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah al-baligh. Al-baligh. Yang kedua adalah al-mumayyiz. Dan yang ketiga adalah as-sobi. Yang ketiga adalah as-sobi. Jadi yang pertama adalah al-baligh, yang kedua adalah al-mumayyiz, dan yang ketiga adalah as-sobi. Al-baligh kita skip dulu, kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas al-mumayyiz. Nah, siapa itu al-mumayyiz? Kalau kita mau menggambarkan secara global, balik ini yang sudah kena hukum, sudah ditulis ya, sudah ditulis dosanya kalau dia berdosa, dan sudah ditulis pahala, dan dituliskan pahala kalau dia berbuat kebaikan. Itu balik. Balik kalau dia berbuat kebajikan ditulis pahala, kalau dia berbuat dosa ditulis dosa. Itu balik. Kalau mumayyiz itu level tengah-tengah. Mumayyiz, dia kalau berbuat kebajikan ditulis pahala, tapi kalau berbuat dosa belum ditulis dosa. Kalau dia berbuat dosa belum ditulis dosa. Kalau sobi ini belum ditulis apa-apa. Tidak ditulis pahala, tidak juga ditulis apa? Dosa. Lihat sampai sini. Ini 3 jenjang. Jadi yang paling tinggi adalah balik, ya, berlaku padanya apa? Perintah dan larangan. Ya, ini kalau dia melakukan kebaikan dia dapat pahala, kalau dia melanggar larangan ya berdosa. Di bawahnya ada namanya mumayyiz. Mumayyiz ini kalau dia melakukan pahala, melakukan kebaikan dapat pahala, tapi kalau melakukan dosa nggak berdosa. Belum ditulis dosanya. Dan yang ketiga adalah as-sobi. As-sobi ini kalau dia melakukan kebaikan tidak dapat pahala juga, dia melakukan keburukan juga tidak berdosa. Kita sampai sini. Baik. Berkenaan dengan balik akan diterangkan nanti kapan seorang itu balik. Kapan seorang itu balik. Adapun al-mumayyiz. Mumayyiz, kapan seorang anak sampai pada usia tamyiz. Kata para ulama, ada beberapa batasan disebutkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan seorang anak dikatakan mumayyiz. Ya. Mumayyiz ini kan dari kata tamyiz. Tamyiz itu mampu membedakan. Yumayyizu bainal asya'. Secara bahasa seperti itu. Dia bisa membedakan ini dengan itu. Makanya dikatakan mumayyiz, dia bisa membedakan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, mumayyiz kata para fuqaha adalah seorang anak yang sudah mampu makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Yang dimaksud cebok di sini, cebok dari buang air besar ya. Cebok dari buang air besar. Jadi kapan seorang anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itu sudah dianggap mumayyiz. Sudah dianggap apa? Mumayyiz. Nah, yakni walaupun dia belum berumur 7 tahun. Walaupun dia belum berumur 7 tahun. Kapan ada seorang anak, ya, kapan ada seorang anak sudah bisa makan, minum, cebok dari buang air besar sendiri, maka dia sudah mumayyiz walaupun belum berusia 7 tahun. Walaupun belum berusia 7 tahun. Nah, sebagian yang lain mendefinisikan dengan definisi yang lain. Mereka mengatakan mumayyiz itu adalah may yafhamul khitab wa yaruddul jawab. May yafhamul khitab wa yaruddul jawab.
Ya, mereka mengatakan mumayyiz adalah anak yang yafhamul khitab, sudah bisa memahami wacana ucapan yang dilontarkan kepadanya. Dia sudah bisa bedakan mana orang marah, mana orang tidak marah. Dia sudah bisa membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan. Dia yafhamul khitab. Wa yaruddul jawab, dan dia sudah bisa menjawab. Maksudnya bisa menjawab pertanyaan, yakni jawabannya nyambung. Ditanya umur, dia jawab umur. Ditanya nama, dia jawab nama. Kalau ada anak kecil ditanya apa, jawabnya apa, ya itu belum memayis. Artinya belum, ya kenapa dia belum bisa menjawab dengan benar. Ya, ini juga ta'rif masyhur di kalangan fuqaha dalam masalah ini. Kenapa? Karena kata mereka mumayyiz, tamyiz ini kembalinya ke akal. Dia bisa membedakan ini dengan itu. Kalau begitu, kapan dia sudah bisa membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan, dan dia sudah bisa menjawab, berarti akalnya sudah bagus. Itu mumayyiz. Jelas ya? Ini pandangan lain di kalangan ulama dalam definisi tamyiz. Cuman yang masyhur yang tersebut dalam buku-buku fikih yang pertama. Ya ini kenapa? Karena itu lebih jelas batasannya. Kalau kayak anak kecil, kapan anak kecil kita bisa tahu dia bisa membedakan mana pertanyaan pernyataan dan bisa menjawab dengan benar? Ya mungkin agak ini, tapi kalau definisi yang pertama lebih jelas. Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, kan jelas, gampang untuk diketahui. Karena itulah kebanyakan dalam syarah Safinatun Najah, dalam beberapa syarah ketika disebutkan masalah mumayyiz, maka kebanyakannya mendefinisikan dengan definisi yang pertama, yakni may ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Jelas ya? Taib, ini berkenaan dengan mumayyiz. Nah, di bawah dari mumayyiz, jadi mumayyiz ini sudah berakal, cuman dia belum balik. Dia sudah punya akal, cuman belum balik. Karena dia sudah punya akal, karena anak mumayyiz ini sudah punya akal, makanya kalau dia beribadah, syah ibadahnya, yakni tetap mendapatkan pahala. Karena dia sudah punya akal. Ya. Tapi karena dia belum balik, maka dia belum dihitung dosa kalau dia berbuat dosa. Jelas ya? Kemudian yang ketiga sobi. Sobi ini yang belum berakal, yakni anak kecil yang belum mumayyiz. Belum bisa makan sendiri, minum sendiri, belum bisa cebok sendiri. Belum bisa membedakan mana pertanyaan pernyataan, belum bisa menjawab dengan benar. Jadi tidak nyambung jawabannya. Ini anak namanya dalam istilahnya sobi. Sobi ini tidak berakal. Makanya dalam pembahasan nanti akan disebutkan dalam pembahasan syarat syahnya niat, disebutkan tamyiz, mumayyiz. Yani syarat syahnya orang berniat itu harus mumayyiz. Karena itulah niatnya anak kecil tidak syah, sobi. Walaupun dia sholat, dia niat, tidak syah sholatnya. Ya, dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Kenapa? Karena sobi itu belum berakal. Dan semua yang belum berakal tidak syah niatnya. Semua yang belum berakal tidak syah niatnya. Jelas sampai sini? Karena itulah dalam masalah kebaikan tidak dapat pahala, dalam masalah dosa apalagi. Nah, ini berbicara mengenai hukum taklif, yakni wajib, haram, ya, mubah dan seterusnya. Bahwa mumayyiz dapat pahala tapi belum tercatat dosa. Sobi tidak ada kewajiban apa-apa. Enggak ada pahalanya juga, enggak ada dosanya. Ini berkenaan dengan ahkamut taklif. Adapun berkenaan dengan ahkamul wada'iyah, hukum wada'i, bagi yang sudah belajar usul fikih, hukum wada'i, semisal masalah ad-dhaman, ganti rugi, maka as-sobi dan al-mumayyiz juga tetap terkena hukum ganti rugi. Mumayyiz, kalau dia merusak barangnya orang, atau sobi umur 4 tahun misalnya, dia lempar barangnya orang, dia ambil barangnya orang, bertamu ke rumah orang, dia ambil baru dia lempar, dia pecahkan, apakah berdosa? Tidak berdosa. Tapi apakah wajib ganti rugi? Iya, wajib ganti rugi. Kalau anak kecil ini punya harta sendiri, misalnya dia dapat warisan, atau dia dapat hibah dari orang lain, maka diganti dari harta dia sendiri. Kalau tidak ada harta dia, ya orang tuanya, walinya, wajib untuk mengganti barang orang yang dia rusakkan. Jadi, ketika kita katakan mumayyiz dengan sobi bukan mukallaf, yakni dia tidak terkena hukum-hukum taklif berupa ibadah. Ya, berupa apa? Hukum wajib, hukum mandub, hukum mubah, hukum makruh, hukum haram, mereka tidak terkait dengan itu. Belum ada. Ya. Sudah sampai sini ya. Namun kalau mereka merusak barang orang lain atau melakukan amalan-amalan yang mengharuskan mereka ini ganti rugi, maka mereka wajib ganti rugi. Kenapa? Karena itu berkenaan dengan ahkamul wada'iyah. Sebagaimana akan disebutkan nanti bahwa
anak kecil tetap wajib mengeluarkan zakat. Misalnya anak kecil mendapatkan warisan orang tua yang meninggal, warisannya banyak, ya, kemudian mencukupi nisab dan seterusnya, haul, maka wajib dikeluarkan zakat dari harta anak kecil ini. Jelas ya? Yang wajib mengeluarkan adalah walinya, sebagaimana akan diterangkan nanti. Baik. Jadi ini secara umum 3 istilah yang butuh kita pahami. Yang pertama adalah sobi, di atasnya mumayyiz, dan yang ketiga adalah al-baligh. Yang ketiga adalah al-baligh. Wallahu taala alam bisawab. Baik, saya kira ini dulu sebagai yang bisa kita dapatkan di pembahasan pertemuan kali ini. Insyaallah taala selanjutnya akan dibahas berkenaan dengan hukum yang berkenaan dengan mumayyiz dan al-baligh, ya, biidznillah taala. Baik. Nanti bihadzal qadar, sudah lewat waktunya ya. Alafu minkum tadi ini. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di grup, baru kita jawab di pertemuan berikutnya. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan.